Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Ibrahim Mohamed berpaling di ranjang rumah sakitnya di Khartoum, Sudan ketika melihat pasien di sebelahnya telah meninggal dunia. Namun jasad tersebut tidak bisa dipindahkan apalagi dimakamkan. Pertempuran sejak 15 April antara pasukan dua jenderal rival telah mengubah Khartoum menjadi zona perang, menutup rumah sakit dan mencegah tenaga medis memberikan perawatan. Pada saat Mohamed, seorang pasien leukemia berusia 25 tahun akhirnya dievakuasi dari Rumah Sakit Pendidikan Khartoum pada Selasa, jasad masih berada di sana. Sekretaris Jenderal Serikat Dokter Sudan, Atia Abdullah, mengatakan hal yang sama terjadi di rumah sakit lain. Jenazah yang membusuk dibiarkan di ruang rawat karena tidak ada tempat lain untuk meletakkannya. Akibat ledakan, tembakan senjata berat, dan serangan udara yang menewaskan ratusan orang di ibu kota dan bagian lain negara, ruang mayat pun penuh dan jalan-jalan dipenuhi jenazah. Menurutnya, perang kota antara pasukan yang setia pada Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan wakilnya yang berubah menjadi rival Mohamed Hamdan Daglo, komandan pasukan dukungan cepat yang sangat kuat, memicu runtuhnya sistem perawatan kesehatan secara lengkap dan total. Sementara Ibrahim menunggu dengan anaknya di ruang perawatan rumah sakit di tengah ledakan yang tak henti-hentinya. Bau busuk yang memenuhi ruangan yang diperparah oleh pemadaman listrik di tengah panas yang terik. Pada sekitar pukul 13 pada hari Selasa, setelah 3 hari tanpa makanan, air atau listrik, ayah dan anak tersebut akhirnya pergi, namun bukan untuk mencari keamanan. Menurut Serikat Dokter, 13 rumah sakit di seluruh negeri ditembaki dan 19 lainnya dievakuasi sejak pertempuran dimulai. Menurut Abdullah, bahkan rumah sakit yang tak buka untuk merawat luka tembak berisiko ditutup kapan saja. WHO mengatakan 413 orang tewas dan 3.551 terluka dalam pertempuran di seluruh Sudan. Tetapi jumlah kematian sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi karena dokter dan staf kemanusiaan tidak dapat mencapai mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian berita terkini terkait bau busuk mayat dan jasad korban yang mulai penuhi rumah sakit di Sudan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.